Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas, berbincang-bincang terkait atau tentang budaya kerja. Apa itu budaya kerja? Mari kita ikuti terus di channel saya, Pak Dr. Samsul. Jangan lupa ya, yang belum subscribe dan like and share. Mengapa kita perlu belajar budaya organisasi? Karena kita akan memasuki dunia kerja, dunia organisasi kerja. Maka kita harus belajar tentang budaya kerja agar kita bisa diterima sebagai anggota organisasi itu. Budaya adalah cara hidup tertentu yang memancarkan identitas tertentu dari suatu bangsa. Jadi budaya ada yang dinamakan budaya bangsa, lebih kecil lagi budaya suatu etnis tertentu. Ada yang lebih kecil lagi yaitu budaya organisasi, dan lebih mengerucut lagi yaitu adalah budaya kerja atau budaya organisasi kerja. Jadi budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan dan tindakan dan hasil dari karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri dengan cara belajar. Itu dari Kung Corong Ningrat. Baik, kita lanjut ke budaya kerja. Apa beda budaya organisasi dengan budaya kerja? Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong membudayakan dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap yang menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Itu guys, kalau budaya kerja. Budaya kerja ini biasanya adalah budaya yang tertulis maupun tidak tertulis. Budaya organisasi biasanya adalah kode etik gitu ya, kode etik organisasi dan sebagainya yang biasanya tertulis. Bisa juga ada yang tidak tertulis. Organisasi, ada organisasi masyarakat, ada organisasi politik, ada organisasi tertentu ya. Yang kita bahas di sini adalah organisasi kerja. Untuk itu apa budaya organisasi kerja? Yuk kita lanjut bahasan berikut ini. Nah, bagaimana dengan budaya kerja organisasi? Budaya kerja organisasi adalah manajemen yang meliputi pengembangan, perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu produk yang berkualitas dalam arti optimal, ekonomis, dan memuaskan.
etos kerja organisasi. Etos kerja sebenarnya istilah populer untuk selera kerja yang terdiri dari semangat atau spirit, kemudian self-esteem atau harga diri, dan trust atau keyakinan. Jadi budaya kerja itu juga, atau etos kerja itu juga terkait erat dengan falsafah hidup bangsa, falsafah pandangan hidup dari suatu bangsa atau suatu suku dan suatu organisasi itu. Tools, beberapa tools yang digunakan perusahaan dalam menunjang keberhasilan serta mengurangi dan mencegah kecelakaan. Yang pertama yaitu etos kerja. Tadi sudah kita bahas apa itu etos kerja, yaitu salah satunya adalah semangat kerja. Kemudian juga manajemen mutu, ada yang sering disebut dengan SMM. Kemudian implementasi 5K, 5S, 5R. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam nanti setelah paparan ini. Kemudian safety and health, HIRAK, KYT, dan lain-lain. ISO 18001 dan juga 9001. Kode etik atau kode of conduct. Kode etik atau kode of conduct suatu organisasi inilah yang mendasari budaya kerja. Inilah yang mendasari etos kerja. Ketiga, quality control, QC dan sumbang saran harus terus dijalankan. Baik, kenapa saya membahas budaya kerja lebih condong kepada safety and health? Ini dikarenakan bahwa safety merupakan ingin kita budayakan, yaitu budaya kerja yang safety, aman dan sebagainya. Karena ketika terjadi kecelakaan maka banyak kerugiannya seperti gunung es. Fenomena gunung es ketika terjadi kecelakaan maka perusahaan itu akan mengalami beberapa kerugian, baik biaya kecelakaan dan perawatan maupun biaya lainnya, termasuk waktu dan tertundanya suatu proyek, lembur, kemudian biaya administrasi pengurusan kecelakaan, dan juga yang tidak kalah penting adalah reputasi perusahaan akan menurun. Jadi ketika terjadi satu kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pengobatan katakanlah dan biaya santunan lainnya sebesar 100 juta, maka sebenarnya kerugian perusahaan itu adalah lebih dari 100 juta. Bahkan bisa dikatakan 1 miliar. Karena yang muncul adalah hanya 10%-nya dari kerugian-kerugian yang belum dapat dihitung secara pasti. Kita mengenal filosofi budaya bangsa Jepang dalam etos bekerja dan profesionalisme. Dalam budaya Jepang itu ada filosofi Gambaru, yaitu semangat Bushido yang mengajarkan sifat moral positif seperti keberanian, kehormatan, harga diri, kesetiaan, kesungguhan, kejujuran, hemat, kemurahan dan kerendahan hati, kesopanan dan keramah tamahan, kerja keras, dan tidak individualistis, tidak egois, bertanggung jawab, bersih hati, dan punya malu, serta mementingkan hubungan moral antara atasan dan bawahan. Kita bahas budaya Jepang karena budaya Jepang ini sesuai dengan
etos kerja ya, yang keras ya, yang profesionalisme dalam kehidupan ya. Juga baik dari perusahaan-perusahaan maupun dari perusahaan-perusahaan kontraktor yang ada di Indonesia. Orang-orang bangsa Jepang adalah orang yang suka bekerja keras, pantang menyerah, memiliki budaya malu, dan haus ilmu pengetahuan. Tidak akan berhenti belajar, dia akan belajar terus-menerus, suka membaca buku. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu orang Jepang itu loyalitas tinggi terhadap dan disiplin, ini yang penting. Sehingga orang Jepang itu jarang pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, jarang pindah seperti kutu loncat. Ini jarang dilakukan oleh orang-orang Jepang. Mereka suka bekerja secara kelompok, selalu taat pada aturan. Jadi aturan harus taati, bukan untuk diabaikan. Jadi kalau kita ingin bisa masuk pada perusahaan Jepang atau nanti bekerja pada perusahaan Jepang gitu, maka kita harus memiliki budaya semacam ini. Kita agak singkat saja, langsung masuk ke pengetahuan tentang 5S, 5R, dan 5K. Tools untuk mendukung etos kerja dan profesionalisme antara lain yaitu 5S, 5R, dan 5K. Sebagai penguatnya yaitu adalah quality control dan PDCA. Yaitu pertama seiri, S itu dalam bahasa Indonesianya ringkas. Seiri dalam bahasa ringkas, yaitu buanglah yang tidak berguna. Barang-barang yang sudah tidak berguna harus dibuang. Kemudian syaiton, yaitu kerapian, keteraturan, mudah dilihat dan mudah dicari. Jadi penempatan barang-barang itu harus tersusun rapi dan ada kode-kodenya sehingga mudah dicari dan terlihat rapi serta teratur, mudah ditemukan kembali ketika diperlukan. Seiso, 5S. Yang ketiga yaitu seiso, artinya resi. Seiso, resi. Itu tempat kerja harus dibersihkan, mesin harus dibersihkan, alat-alat harus dibersihkan. Nah, di dalam bekerja di sektor konstruksi ini sudah sering kita sampaikan bahwa setelah bekerja para tukang itu harus membersihkan semua alat-alatnya. Begitu para mandor dan semua pihak ya, untuk membersihkan alat-alatnya ditempatkan pada tempatnya. Besok pagi lagi kita siapkan kembali, kemudian kita bersihkan dulu yang masih kotor tempatnya atau apanya atau mesinnya, kita pergunakan untuk bekerja kembali. Dengan tempat kerja yang bersih maka kita menjadi nyaman. Dengan alat yang bersih maka alat itu menjadi nyaman, terawat dan juga berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan. Apalagi mesin ya. Jika tempat kerjanya banyak oli, mesinnya berceceran olinya, maka bisa terjadi kecelakaan, terpeleset dan sebagainya. Kemudian seisu, rawat, menjaga lingkungan kerja dan mesin. Jadi mesin juga harus dirawat, dibersihkan, diganti oli dan sebagainya. Takutnya ada sesuatu benda yang nyangkut atau nyelip, maka mesin itu akan segera rusak atau mesin itu akan rusak pada saat dipergunakan. Seikitsu, rajin, disiplin dan taat, serta sadar diri. Sedangkan disiplin pelaksanaan 5K menunjukkan tingkat SQDC. Apa itu? Nanti kita akan bahas. 5K yaitu ketelitian. Berarti tempat kerja kita terbebas dari barang dan bahan hal-hal yang tidak diperlukan lagi. Kerapian, kebersihan, kesegaran, kedisiplinan. Jadi
5S, 5R, 5K ini menunjukkan suatu budaya kerja ya, budaya kerja yang dalam rangka meningkatkan efisiensi baik biaya maupun waktu, dan meminimalisasi kecelakaan, di mana kecelakaan itu juga akan menimbulkan kerugian baik waktu maupun biaya. Maka penerapan 5S, 5R, dan 5K ini adalah dalam rangka untuk tujuan akhirnya, yaitu perusahaan supaya untung, perusahaan supaya dapat bertahan di dalam persaingan dunia, di mana persaingan dunia saat ini adalah banyak menerapkan manajemen modern, manajemen efisiensi, yaitu dalam rangka untuk persaingan. Tiada persaingan tanpa adanya kompetensi dan produktivitas. Banyak manfaatnya ya metode 5S, 5R, 5K ini. Sudah kami sampaikan tadi. Yaitu dunia keuntungan. Beberapa contoh penerapan 5K sebagaimana tadi sudah saya selipkan di dalam video saya pada saat saya menjelaskan slide tadi. Baik, contoh-contoh penerapan Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shizuke, ringkas, rapi, resik, rawat, ketelitian, kerapian, kebersihan, kesegaran, dan kedisiplinan. Jadi yang kita bahas tadi 5S, 5R, 5K dalam rangka untuk meningkatkan ini ya, safety ya, quality, delivery, sama cost. Jadi tidak ada kecelakaan dan turunnya tingkat risiko di tempat kerja, itu yang diharapkan. Quality dengan harapan tidak adanya produk cacat dan meningkatnya aktivitas continual improvement. D ada delivery, tidak adanya keterlambatan dalam pengiriman ya, dan pekerjaan yang diulang-ulang atau diperbaiki dan sebagainya. Cost adalah keseluruhan aktivitas dilaksanakan dengan penggunaan biaya yang optimal. Sekali lagi, kinerja ideal tidak akan terwujud tanpa adanya kedisiplinan kita dalam melaksanakan 5K. Istilah Jepang yang harus dihindari yaitu mudah, murah, muri. Itu ada semua, tapi berbeda dengan bahasa Indonesia. Mudah artinya pemborosan ya, aktivitas yang mengakibatkan pemborosan. Kalau murah, ketidakmerataan, ketidakadilan, ketimpangan, dan ketidakaturan. Kalau muri, bukan piala muri ya, tapi ini muri bahasa Jepang, yaitu pembebanan yang berlebihan, keterpaksaan, melampaui batas yang diberikan kepada sumber daya yang tidak sesuai dengan standar ya, gitu. Jadi pelaksanaan 5S, 5R, 5K ini sangat diperlukan untuk menjamin kualitas dan menjamin keselamatan baik produknya maupun orangnya dan juga biayanya. Jadi kalau produk itu dijamin dari mulai pemilihan bahannya, baik bahan material dan sebagainya, kemudian dikerjakan, diproses sesuai dengan prosedur yang baik, kemudian katakanlah beton gitu, beton pracetra itu katakanlah, atau hebel gitu, dan sebagainya, ketika dikirim ke suatu project kemudian terjadi kerusakan pada saat menurunkan atau saat di jalan, maka pelanggan akan komplain, pelanggan akan menilai bahwa produk itu jelek, padahal bisa saja produk itu memang bagus, tetapi pada saat delivery-nya yang tidak baik, delivery-nya yang tidak hati-hati. Begitu juga aspal ya,
Aspal yang dari batching plant itu ketika diproses sudah sesuai aturan, baik campurannya, baik materialnya juga, dan prosedurnya pembuatannya sudah bagus, tapi pada saat delivery-nya macet dan sebagainya, sehingga sampai kepada lokasi kepanasannya sudah mulai menurun karena tidak sesuai standar, kualitas tidak sesuai standar atau telat dan sebagainya, maka kualitas beton itu atau kualitas aspal juga akan berkurang, sehingga mengurangilah kualitas dari konstruksi itu. Kalau demikian maka akan menjadi kerugian semuanya. Jadi pada saat delivery juga penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Terakhir, beberapa penyebab kegagalan. Kita lihat di sini penyebab kegagalan itu baik mulai tidak tahu, baik dari masalah organisasi, masalah ketidakpedulian, masalah kecerobohan, masalah tidak tahu prosedur, juga masalah salah nilai. Yaitu salah nilai itu bisa berarti salah paham, salah persepsi, salah menilai situasi, pandangan sempit. Kegagalan bisa disebabkan juga oleh karena kurangnya analisa dan penelitian. Penelitinya gitu, kurangnya studi lingkungan di dalam penelitian, kurangnya berlatih, dan juga penelitian sebelumnya yang tidak mencukupi. Dari kondisi lapangan, penelitian kondisi lapangan tidak mencukupi, sehingga itu juga menjadi kegagalan. Kemudian kurangnya respon terhadap perubahan lingkungan, konsep kurang, jadi kurangnya struktur kewenangan, kurangnya struktur penyusunan, kurangnya konsep strategi, dan juga kurangnya daya paham, perbedaan budaya, kurangnya budaya organisasi, kurangnya kesadaran akan keselamatan. Nah, jadi ketidaksesuaian, ketidakpahaman, ketidaksamaan di dalam budaya organisasi kerja akan mengakibatkan kegagalan. Kalau di konstruksi adalah kegagalan proyek itu. Bisa juga kegagalan perusahaan dalam menggapai cita-citanya, yaitu menjadi perusahaan yang kuat, perusahaan yang untung, perusahaan yang bertahan, perusahaan yang bonafit, perusahaan menjadi perusahaan yang kredibel, yang mampu bersaing di dunia global. Jadi menurut Albert Einstein, belajar dari masa lalu untuk hidup masa kini dan berharap untuk masa yang akan datang. Demikian materi tentang budaya kerja ya. Harus kita pelajari ya, harus kita miliki ya. Terutama bagi teman-teman mahasiswa, teman-teman SMK, Poltek dan sebagainya yang akan memasuki dunia kerja, di mana memiliki budaya yang berbeda dengan budaya sebelumnya. Dan juga kita harus mengikuti budaya organisasi, di mana organisasi itu terdiri dari beberapa karyawan dari berbagai daerah, dan juga organisasi itu juga akan bergaul di dalam pergaulan dunia internasional, sehingga organisasi itu memiliki budayanya, memiliki persepsinya, memiliki kode etiknya untuk menggapai cita-cita organisasi, cita-cita perusahaan di tempat kita kerja. Maka dari itu, mari kita sesuaikan, mari kita belajar tentang budaya organisasi dalam rangka untuk mendukung kesuksesan organisasi. Sukses, salam jasa konstruksi.